Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Eh, Sehat. Iya, ini iya ada WhatsApp Ustadz itu. loh. Iya, Iya, maaf. iya. Ini aduh, Ini biasa kalau di rumah lagi anak-anak muda tuh kalau udah hektik kumpul gitu. banget. Rasanya tuh pulang masalah, nggak pulang nambah masalah. Oh gitu. Kok gitu sih? Ada apa tuh? Kok Curhat bisa begitu? ya, Curhat. begitulah Ustaz. Ada perihal ya. Saya Tapi nggak aman ya? nganggap masalah sih, tapi perihal ya. Oh perihal. Iya, Ada perihal. ada perihal yang Ada harus perihal yang harus diselesaikan gitu ya. diselesaikan sebenarnya. Saya bangun dulu. Jangan ya. Jangan ya. Iya, Iya, iya. maaf. Iya. Baru mulai nih, baru Baru mulai. mulai ya. Iya, oke Tapi oke. aman ya di rumah. Semoga sih aman. Semoga aman. Semoga sih aman. Oh, jadi makanya lebih sering di tempat kerjaan tuh ada alasan tersendiri ya, berarti. Mungkin itu Aduh. teman saya gitu ya. Itu benar gitu ya. Iya, ya. Iya, Karena iya, dekat iya. rumahnya. Betul, Iya, karena dekat jadi kan. Jadi wajar lah mungkin sering bisa mampir ya. panggilan gitu. Tapi ya gitu, emang kadang sekarang-sekarang tuh lagi cukup marak juga ya. Iya, perihal rumah tangga lah. Mungkin yang saya sendiri mungkin mengalami hal Banyak itu gitu praharanya ya, kan. perihal Iya, rumah banyak tangga gitu ya. perkaranya ya. Dan semakin kesini kayaknya semakin kesana ya. Iya, ya, semakin, maksudnya semakin aneh kali ya. Iya mungkin semakin ini ya, karena mungkin salah sedikit Fenomena di luar ya, bukan antum kan? fenomena di luar maksudnya Luar ya. kan. Ya, saya kan mengaca pada diri bahwa jangan sampai kayak yang di luar gitu kan. Karena mungkin hanya perihal komunikasi yang kurang baik jadinya dikira toksik ya, atau bahkan misalkan perihal ya ekonomi yang sebenarnya cukup, namun karena mengikuti gaya sosial media jadinya kurang terus gitu Standar kan. sosmed ya. Iya kan, Itu atau biasanya bahkan mungkin percikannya dari siapa tuh? Datang dari suami atau dari istri atau dari ya kadang mereka yang sih gemar dari dari sosial media gitu? yang sering di dapur ya, Iya. percikan api atau Oh percikan itu apa ya kan. itu kompor. Kompor ya, Iya. yang dipercik dulu ya. Ya Itu tergantung tersirat. sih ya. Iya. Tersirat itu. Tersirat ya. Karena Tersirat. yang sering di dapur istri. Oh iya Iya Berarti benar. istrinya. betul. Bukan. Iya enggak sih Tapi saya. tersirat Iya juga, sih. Seth. Percikan itu kan di dapur ya. Di dapur itu kan persoalan makan. Makan berarti ada hubungannya dengan ekonomi. Ekonomi. Masuk Masya ya Allah. kok, Masya Masuk. Allah, betul. Iya, iya. Masuk. Iya emang biasanya faktor Iya emang, ekonomi jadi benar. penentu ya. Percikan itu ada atau nggak bisa diredam gitu ya. Betul. Dapur mungkin tetap ngebul ya, tapi mungkin masing-masing ya, ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu gitu. Makanya misalkan Makannya itu. dapurnya gitu. Maksudnya makanya dia ada yang di ruang makan atau bahkan di teras gitu kan. Ngebul tapi nggak dimakan, kadang ada juga yang Tapi biasanya dari faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi tingkat kesetiaan ya sedih. Waduh. Biasanya yang terjadi di Waduh, betul Ada betul banget. betul di luaran di betul. kasus perceraian rumah tangga itu kan ya biasanya mempengaruhi awalnya dari Awalnya faktor ekonomi, mungkin yang awalnya dulu lagi bucin-bucinnya gitu ya, pas parah. baru nikah gitu kan lagi setia-setianya, mungkin ada faktor salah satunya ekonomi ya, mungkin ini bisa jadi penyebab sih tingkat kesetiaan itu berkurang. Tapi jangan salah loh, kalau istri itu biasanya kuat Masya Allah. dalam Kuat hal apanya nih? diuji secara ekonomi itu kuat mereka Buat biasanya apa? ya. Ya, tapi ketika misalnya diuji dengan hadirnya orang ketiga gitu, Wah. kayaknya biasanya Waduh, biasanya mulai goyah muncak ya. goyah ya. Oh, berarti ada orang ketiga ya? Iya. Enggak kemungkinan mungkin di luar gitu Enggak, kan. maksudnya jadi faktor penyebab salah satunya. Ya ini kan menjadi salah satu faktor kan. Tadi mungkin dari segi ekonomi, bagaimana sebuah keluarga menyikapinya gitu kan, tentang permasalahan ekonomi. Ada yang mungkin dari segi ada orang yang ketiga, keempat, atau bahkan kelima gitu. Nggak boleh sampai lima ya. Empat aja ya. Empat aja. Iya. Dan mungkin lain halnya nih, Seth. Mungkin dari situ mungkin mulai perihal ya kesetiaan goyah. Apalagi pernikahan zaman sekarang bahkan seringnya ya didominasi anak muda nih. Ya kan, didominasi anak muda karena cinta, dan mereka mungkin dalam perihal ekonomi cukup mampu, mungkin ya dilihat dari mereka cukup mampu untuk kemampuan untuk bisa kayaknya zaman sekarang cukup gampang kalau anak muda cari uang gitu ya, tentang konten dan sebagainya gitu Iya, kan. iya. Namun banyak juga di antara mereka para pasangan muda yang tidak kokoh nih dalam pernikahannya mungkin ya.
entah karena apapun itu, tapi mudahlah untuk bercerai gitu dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih Ustaz? Islam memandang hal ini, bagaimana sih Islam memandang sebuah kesetiaan dalam rumah tangga sehingga bisa punya bekal apa nih untuk keluarga yang mungkin bahkan mereka yang masih muda-muda nih Ustaz. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau secara teori, setia itu ya bisa dikatakan mudah sih sebenarnya. Berawal dari apa namanya sebuah tanggung jawab, sebuah penjagaan terhadap tadi janji, kesepakatan, ya kan, tanggung jawab. Nah, maka yang disebut kesetiaan itu bukan berarti apa sih kalau istilah orang zaman sekarang karena bucin, Ya, kemudian melakukan segala hal dia menutup mata dari pasangannya, itu cibut. justru bukan setia. Itu namanya cibut ya. Salah. Ya itu ya bucin yang konotasinya sebenarnya tidak bagus ya, namanya jadi budak ya kan, budak cinta. Budak itu konotasinya tidak bagus, artinya dalam konteks dia akan diperbudak dengan cinta. Ya, itu kan salah gitu kan. Karena cintanya yang dimaksud di sini kan pasangan gitu kan. Beda kalau kita memperbudak diri kita kepada Allah. Nah, itu ini memang mungkin harus, seharusnya ya. seperti itu Seperti gitu. itu. Bucinnya Oke. sama Nabi misalnya, Nah, sama gitu. sahabat, Itu gitu kan. pas ya bucinnya. Tapi kalau dalam masalah seperti ini, pasangan kita dalam pernikahan lah kita katakan dalam pernikahan, maka yang disebut setia itu kalau kita boleh definisikan adalah penjagaan seseorang, ya terutama di sini laki-laki. Dalam bahasan ilmu fikih, yang menjaga, yang apa istilahnya ya, yang menjaga pernikahan tersebut, kesetiaan tersebut adalah kuncinya ada di laki-laki. Oke, Maka laki-laki ya. kesetiaan itu adalah penjagaan dia terhadap janji sucinya, ya. Kemudian tanggung jawab seorang laki-laki tersebut kepada pasangannya atau sebaliknya lah ya, boleh. Ya. Maka ketika seseorang itu menjaga harmoni antara keduanya, maka itu disebut dengan setia. Jadi kalau misalkan kita bilang itu di luar dari tanggung jawab, itu di luar dari akadnya atau janjinya, maka ya itu bukan sebuah kesetiaan. Contoh misalnya, ada seseorang, ya mungkin sekarang juga lagi marak tuh tentang perselingkuhan, perceraian dan yang lain. Ketika seseorang, entah itu laki-laki atau perempuannya, dia nyeleweng apa selingkuh, Iya, iya. apakah perselingkuhan itu ada dalam perjanjian pernikahan? Tentu tidak kan, justru itu yang harus dihindari kan. Maka kalau seseorang kemudian menceraikan atau memberi peringatan atau apalah ya, memberikan peringatan dalam hal ini talak misalnya dan yang lainnya, itu bukan berarti tidak setia. Justru dia sedang setia. Karena apa? Dia sangat menjaga akadnya, janjinya, tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Jadi gitu, batasannya itu adalah batasan setia itu adalah terkait dengan janji, terkait dengan tanggung jawab yang memang sudah diakadkan dari awal. Kalau ada yang menyimpang dari situ, kemudian kita lepaskan dia, bukan berarti kita tidak setia. Kita kan sedang menjaga gitu loh. Iya. Yang menyeleweng dia gitu. Iya, Berarti dia yang tidak setia. Dialah yang sedang tidak menjalankan kesetiaan. Sedangkan kita yang melepasnya bukan tidak setia, justru kita yang menyelamatkan kesetiaan itu. Itu. Makanya kan dalam apa istilahnya antum kan sudah nikah semua ya? Udah nikah. Alhamdulillah. Di Saya buku posisi nikah. di sini udah nikah belum? Udah ceritanya? dong, masa belum? Ceritanya udah. Udah. Kan tadi galau. Iya. Oh iya, aduh. Pasangannya siapa Malu dong saya. kalau galau Iya, kayak kacau. gitu. Iya. Kacau sih. Di buku nikah itu atau Pak Penghulu lah yang ada ketika kita menikah itu kan selalu mengingatkan dengan mitsaqun ghalidz. Ada tuh di lembaran terakhir di buku nikah kita itu. Yang artinya mitsaqun ghalidz itu adalah janji yang besar, janji yang agung, janji yang suci lah kalau bahasa kita namanya. Janji suci terhadap pasangan kita yang harus dijaga. Nah, itu poin dari kesetiaan. Dan kita sebagai seorang muslim itu sudah selayaknya memberikan contoh yang benar kepada orang-orang di luar sana tentang kesetiaan. Karena banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
hadis-hadis Nabi SAW yang menyerukan, memerintahkan kepada kesetiaan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang dipanggil sama Allah itu adalah orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Berarti kan levelnya tinggi nih. Iya, Ya, iman mukmin itu kan di atas muslim. Artinya di atas muslim ini secara derajatnya ya, seorang muslim ya kemudian dia memenuhi keimanannya disebut sebagai mukmin. Kemudian di atasnya lagi muslih dan yang lainnya. Ya, dipanggil sama Allah orang beriman. Aufu bil uqud. Ya, janji-janji, apa ikatan-ikatan itu harus dipenuhi. Penuhilah janji-janji kalian. Ya. Jadi nggak boleh tuh seorang muslim, disebutkan juga oleh Rasulullah SAW tentang sifat munafikin. Ini kebalikannya. Jadi kita bandingkan nih. Muslim mukmin itu harusnya seperti ini, jangan sampai seperti munafik. Munafik itu idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong bohong, kalau dia berjanji dia tidak tepati, ya kan, tidak amanah. Nah, itu adalah dua hal yang bertentangan. Maka mukmin itu udah harusnya mereka benar-benar mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang setia. Karena tadi definisi setia kita itu bukan bucin, bukan kita menutup mata dari kesalahan pasangan kita tetap pokoknya seumur hidup sama dia, enggak, bukan itu setia. Maklumin lagi gitu ya. Iya, setia itu adalah tadi berpegang teguh pada akad, janji, tanggung jawab, dan dijaga sampai akhir hayat. Itulah baru namanya kesetiaan. Meskipun berujung pada perpisahan gitu Meskipun itu sejatinya dia sedang menjaga kesetiaan, kehormatan dirinya, ya. Karena ya memang kita tidak pungkiri istilah cerai, ya, walaupun itu adalah suatu syariat yang tidak disukai oleh Allah SWT, tapi itu bisa menjadi salah satu solusi, tapi solusi terakhir ya, solusi terakhir untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Iya. Ya, kalau memang mengharuskan seseorang itu berpisah, maka ya untuk tadi menjaga kehormatan diri seorang muslim, ya berpisah itu adalah sebuah solusi. Tapi ya balik lagi tadi, tidak bermudah-mudahan dalam bercerai. Oh, panjang ini pembahasannya, ya kan, kalau masalah perceraian itu. Iya, makanya kemudian menjadi satu hal yang halal tapi dibenci gitu ya, perceraian. Betul. Tapi ini menjadi istilahnya kayak kemenangan tersendiri bagi dedengkotnya setan. Betul. Katanya dedengkotnya Bangga setan ya. tuh iya kayak senang gitu, bangga maksudnya bisa memisahkan dua insan dalam rumah tangga gitu ya. Iya, pencapaian achievement tertingginya setan itu. Oh, Masya Allah ya. Tertingginya setan itu Masya ya. Allah. Pantesan dia tidak disukai itu karena itu mungkin, karena dibanggain sama Betul, setan dan tuh mungkin ya. juga kenapa memisahkan dua pasangan, karena pernikahan juga salah satu ibadah terpanjang saja. Ibadah yang panjang dan besar. Ibarat kita Insya sedang Allah. mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Oh, Bahtera gitu ya. bahtera rumah Ya tangga. wajar mungkin di tengah Ada lautan kita Ada badai, menemukan badai, ada gitu ya. ombak. Iya, kadang ada riak-riak kecil, kadang juga ada ombak yang begitu besar. Tinggal kita bagaimana menghadapi dan juga menyikapinya ya. Tapi dengan tadi Ustaz menyatakan bahwa yang harus menjaga itu kan laki-lakinya saja. Yang harus menjaga kan itu laki-laki. Nah, sebenarnya dalam suatu hubungan pernikahan, apa sih yang paling penting dijaga? Apalagi mungkin misal keadaannya sama-sama kerja gitu kan. Kan kadang kalau sama-sama kerja kan mungkin nggak bisa mengetahui nih dia di luar seperti apa dan sebagainya dengan pasangannya gitu kan. Atau bahkan ada sebuah keluarga yang istrinya lebih dominan nih, misalnya lebih dalam segi gaji lah misalnya, atau dalam segi pendapatan dia lebih gede, karena mungkin wanita karir, wanita karir dan sebagainya, sehingga kadang ya sebagai laki-laki di situ ya mungkin minder juga gitu ya untuk lebih dominan gitu kan dalam menegakkan
tadi ya, tadi apa janji-janji dan sebagainya. Nah, ini gimana? Kita breakdown dulu. Yang pertama, kita harus paham bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan. Bima faddala, dengan apa-apa yang Allah berikan dari keutamaan-keutamaan mereka, yakni laki-laki dibandingkan perempuan gitu ya. Ini tidak mendiskreditkan perempuan, bukan. Tapi justru ini adalah bentuk penjagaan Allah, bentuk penjagaan Islam terhadap kemuliaan wanita. Karena memang pada dasarnya wanita itu diayomi, disayangi, dirangkul, ya. Justru bukan untuk berlomba-lomba Siapa yang paling ya, dominan? siapa yang paling baik, maksudnya siapa yang paling dominan, siapa yang paling banyak dari Jasanya. gajinya, ini bukan seperti itu. Maka kita harus paham tuh, ya, kenapa tadi kan pertanyaan kenapa kok laki-laki yang harusnya mempertahankan, menjaga itu, karena memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Di antaranya, nah di lanjutan ayat tersebut adalah wabima anfaqu, dan terhadap atau dikarenakan apa-apa yang telah dinafkahkan atau yang telah laki-laki nafkahkan kepada perempuan. Dari teks ini kita kan berarti bisa paham bahwa yang memberi nafkah itu adalah laki-laki. Itu pada hukum asalnya seperti itu. Perintahnya seperti itu. Laki-laki yang cari nafkah kasih kepada perempuannya. Nah, kejadiannya kenapa kok bisa perempuan bisa dominan karena ini dan itu ya tadi, masalah gaji yang lebih besar dan segala macam. Ya sebenarnya tidak ada pertama komunikasi yang baik di antara keduanya. Yang kedua, tidak mengetahui apa kalau bahasa orang di kerja mah tupoksinya, Boksinya, oke. job Hak desk-nya. wajib, Ya, hak kalau bahasa wajibannya ya. syar'inya ini hak dan kewajibannya. kewajibannya. Nah, apa yang harus dijaga tadi pertanyaannya adalah hak dan kewajiban masing-masing. Orang nikah itu jangan modal suka doang, Yang udah cinta doang. modal cinta. Makan tuh Justru- cinta kadang gitu ya. Iya, Orang betul. tua tuh. Oh nih kan anaknya Mm-mm. cinta, makan dan cinta gitu. Justru Ada yang kayak gitu. justru keliru kalau orang menikah hanya ya, anak bilang cuman hanya bermodalkan cinta, itu sangat keliru. Jadi bukan kita menafikan kalau nggak ada cinta, kalau kita nggak cinta kan nanti gimana, gimana mau nikah, enggak, Cinta bisa bukan. dipupuk pas akad nikah loh. Betul. So, Cinta bisa ya. cinta itu proses. Makanya ya, seseorang itu menikah itu jangan hanya mengandalkan itu tadi. Tadi kan di awal tuh kita bahas banyak di luar sana yang anak muda ya modalnya itu aja gitu, Iya. saling suka, walaupun mereka ekonominya besar. Maksudnya ya ekonominya banyak lah ya, mencukupi, mereka muda, nggak ada masalah dalam masalah ekonominya, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian selesai hubungannya, ya kan, bukan masalah ekonomi nih, tapi masalahnya kemana. Nah, hak dan kewajiban yang tidak dijaga dari masing-masing itu. Iya, iya. Laki-laki kewajiban yang paling benar-benar yang paling intinya adalah tanggung jawab. Di antara tanggung jawab itu adalah nafkah. Nafkahnya, awas jangan salah, jangan keliru juga. Nafkahnya lahiriah dan batiniah. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Kalau lahir. Ya, lahir dan batin itu gimana berarti? Jasmani, Lahir rohani tuh gitu ya. jasmani, rohani. Betul. Ah. Iya. Kalau kita lagi nggak bahas secara biologis ya, Iya, ya, iya, secara biologis sudah paham semua lah insya Allah ya. Masalah tanggung jawab nafkah misalnya itu, ketika perempuan memahami konsep nafkah itu dari seorang suami, kemudian dia bisa menerima, bisa mensyukuri, bisa qanaah, maka insya Allah itu akan meminimalisir terjadinya hubungan yang selesai atau perceraian diakibatkan perekonomian. Karena mereka paham bahwa konsep nafkah itu bukan memaksakan suami, bukan memaksakan laki-laki untuk memenuhi seluruh dari keinginannya perempuan. Tidak. Dalam ranah syar'i itu dibahas. Apa sih nafkah tuh gitu.
ya kan? Kan sering banyak yang nanya nafkah tuh apa aja, skincare tuh nafkah enggak, Iya betul. ya kan? Ya para ulama harus sepakat. Maca tuh kayak gitu. Nafkah enggak gitu. Karena yang diboba Jajan-jajan gitu ya. ya. Iya. Bisa Dimintanya minum tiap air hari putih aja ya lagi. maksudnya tuh. Tapi kita kadang nitipnya maca gitu. Yang lagi Allah Macet Ustaz. sih. macet sih. Iya, maka disimpulkan oleh para ulama nafkah yang wajib itu adalah ya kalau kita sebenarnya sudah sering belajar tuh tentang ini sandang, pangan, papan. Papan. Ya, itu kalau kita perinci dalam Sekundak, ayat, dalam premier hadisnya gitu ya. ada tuh. Iya. Ya, cuman apa namanya kalau diperinci satu persatu mungkin akan sangat panjang sekali. Ya, tapi kita rangkum aja lah ya, kita rangkum. Pertama adalah nafkah makanan. Ya, salah satu hak dan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki itu adalah makanan. Nah, kadarnya makanan tadi pangan, papan, sandang, pangan, papan itu kadarnya bukan yang diinginkan, yang ditentukan oleh istri, bukan. Itu standarnya bakal gede banget, bakal tinggi banget. Relatif ya. Relatif. Standar. Relatif. Kenapa? Karena kata Rasulullah sendiri dibilang nafkahnya itu adalah berilah dia makan dengan ketika kamu makan. Iya. Apa yang mau makan dia makan. Betul. Jadi kalau kitanya aja misalnya istilahnya kitanya aja nggak bisa buat makan sendiri, ya kadar kewajiban ngasih nafkah itu juga menjadi turun gitu loh. Oke. Jangan disamakan sama orang yang memang secara ekonominya Iya. tinggi. Oke. Rumah misalnya, rumah ya nggak harus beli juga, nggak ada Allah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh belilah rumah, nggak ada, wajib beli rumah nggak, sesuai kemampuan. Jadi Kalau kontraktor juga mampunya nggak apa-apa ya. ya, dia kontraktor mampunya kontrak sana kontrak sini, walhamdulillah. Tapi dia bisa menjamin bahwa istrinya mendapatkan tempat tinggal, Tinggal. pakaian juga sama. Nah, dengan apa yang kamu pakai maksudnya adalah kitanya pakai maka kita ngasih pakaian juga. Jangan sampai terus hari ini kita mau kondangan nggak ada baju, dibuka lemari isinya baju semua. Itu. Terus dibilang kamu tidak menafkahi aku. Aduh. Padahal ada yang belum dibuka tuh segelnya tuh. Ya kan Bilangnya nggak kadang-kadang cocok untuk hari ini. suka begitu gitu Ya, maksudnya tuh ada ya. yang begitu. Ya ini yang salah dari persepsi mereka. Makanya akhirnya ya banyak memang kasus perceraian itu banyak juga presentasinya yang memang faktornya ekonomi. Tapi ya sebenarnya faktor ekonomi yang dimaksud itu bukan yang nggak kaya, nggak bersyukur, nggak qanaah, itu nggak merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah lewat suaminya tersebut. Ya, jadi hak dan kewajiban yang paling utama itu. Ya, kita yang paling intinya aja lah. Kalau perempuan apa? Dia bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, rumahnya, dan anak-anaknya. Jadi istri itu tanggung jawabnya ada pada internal, dalam rumah. Nggak keluar dari rumah. Pada dasarnya seperti itu. Laki-laki lah yang keluar rumah untuk mensuplai yang di dalam. Yang mengelola dalamnya, manajer yang ada di dalamnya, bukan manajer keuangan ya, yang memanage ke ketentraman, kedamaian, ya itu tugasnya istrinya. Kalau masing-masing saling menjaga, insya Allah tuh balance nanti antara keduanya. Dan kalau misalkan ada wanita-wanita yang di luar sana berkarir, kemudian secara harta, secara ekonomi lebih tinggi dari suaminya, kalau dia kembali kepada konsepnya Islam, maka dia tidak akan menindas dengan dominasinya kepada laki-laki. Gak usah jauh-jauh. Contohnya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Istri pertama beliau Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu bahkan bosnya, CEO-nya. Sekarang orang banyak bahas CEO. Iya betul, CEO itu lagi ramai itu ya. CEO-nya istilahnya apa? Ownernya itu Khadijah. Nabi SAW sebelum menikah dengan Khadijah itu karyawannya.
ya kan, Khadijah memberikan modal kepada Rasulullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang, ya kan? Berarti apa kalau bukan karyawan? Ya, Karyawan. karyawan kan? mitra ya. Ya mitra Karyawan. atau ya boleh lah. Tapi apakah Khadijah kemudian meninggi di hadapan Rasulullah? Enggak ya. Enggak. Karena dia wanita Jawabannya ini, pertanyaannya kenapa? Kok bisa Khadijah nggak meninggi di hadapan Rasulullah? Karena laki-laki ini, sosok Rasulullahnya ini yang benar-benar mengerti bagaimana memberikan hak dan kewajiban seorang istri, sehingga istri itu walaupun duitnya banyak, kita bareng-bareng lah. Justru hartanya Khadijah yang banyak itu menjadi support sistemnya Khadijahnya, dan hartanya itu menjadi support sistemnya Rasulullah dalam berdakwah. Mendukung justru apa yang menjadi kebaikan buat Rasulullah didukung. Nggak malah, nggak hitung-hitungan saya gitu ya. apa? Bos. Iya, nggak sampai hitung-hitungan gitu. Iya, nggak malah hitung-hitungan. Saya Jadinya kan yang hutang paling lagi. banyak duitnya. Kan kadang-kadang orang ya Iya, memang iya, memang iya. ini godaan setannya tuh seperti itu. Karena dia ngerasa lebih tinggi, lebih banyak duitnya, punya power dia, Oh, bisa seenak gitu itu. kan. Katanya lebih tua juga ya. Maksudnya jauh Betul, bahkan Khadijah lebih Lebih tua, dari tapi bisa Rasulullah lebih SAW, rendah tapi ya. bisa merendah dalam hal ini ya tentu adalah ketaatan Menjadi kepada istri, suaminya. suaminya, Masya Allah. Ya, ini kan juga kita kalau tadi disampaikan bahwa istri harus mendapatkan hak-hak nafkahnya itu ya. Sampai katanya tadi nafkah itu kan ya relatif gitu ya. Kalau sudah iya sesuai dengan kebutuhan dan bukan kaitannya dengan keinginan ya, seperti itu. Intinya mungkin yang disampaikan seperti itu ya. Tapi sebaliknya ketika memang hak suami ketika dia pulang ke rumah mendapati buka tudung saji di meja makan nggak ada makanan gitu ya, apakah kemudian dia eh, bisa mengklaim bahwa istri tidak memenuhi hak-hak suami itu seperti yang mungkin terjadi baru-baru ini gitu ya, yang mungkin kejadian juga sempat viral. Kita tidak bisa menghakimi siapa yang salah Iya, ya, betul. tidak boleh juga ya. Sebenarnya paling anti kita masuk ke ranah rumah tangga orang tuh sebenarnya kita paling ini ya, paling anti. Jaga-jaga Tapi lah ya. mudah-mudahan ini bisa jadikan sebagai Pelajaran. pembelajaran ya Sun ya, Ya. tentang kita tidak melihat sekali lagi siapa yang salah, kita tidak menghakimi siapa yang kemudian dinilai paling berpotensi ya memisahkan rumah tangga tersebut gitu ya. Tapi kita juga di sini kan bisa melihat bagaimana rentetan yang terjadi, apakah betul karena P3K gitu kan, Oh, yang karena itu. diangkat Iya. menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ya, seperti itu ya. Tapi katanya sih bukan ya, bukan karena Bukan karena itunya. pengangkatan jabatannya itu ya, bukan ya. Tapi karena mungkin ada rentetan Hal yang kasus yang terjadi itu ya. dan mungkin momennya pas gitu ya. Iya. Ya, momennya betul. Momennya pas lagi udah diangkat dari kakak, ya udah itu puncaknya mungkin. Makanya jadi viralnya karena itu ya. Kalau Padahal dari kan ternyata ada internal yang menyebabkan. ya makanya kita tidak bisa menghakimi kan. Kita nggak tahu persis terjadinya seperti apa tuh, rentetannya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat di sini adalah hak suami yang barangkali ada yang tidak dipenuhi oleh si istri gitu ya, yang merupakan sebagai tanggung jawab si istri misalnya untuk menyediakan makan. Apakah kemudian ini bisa dijadikan sebagai alasan bagi suami ketika ada salah satu dari hak suami tidak terpenuhi oleh istri untuk bisa mengatakan cerai terhadap istrinya itu ya? Bisa jadi alasan atau ya nggak benar juga ini misalnya gitu kan, kalau misalnya sekonyong-konyong tiba-tiba dia Iya. mentalak istrinya hanya karena Hanya alasan karena mungkin tudung saja nggak ada isi. Iya. Padahal lagi dimasak di situ kan. Misalkan. Betul. Ada. Padahal lagi dimasak di situ. Ya, kadang memang kita juga sebagai laki-laki itu terlalu gegabah untuk menghakimi perempuan. Iya, iya. Ya, hak dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban istri kepada suaminya. Kita bicara tentang
kewajiban istri. Apakah sebenarnya kewajiban istri itu memasak atau menyediakan makanan kepada laki-lakinya? Sebenarnya kan tidak ada yang spesifik dalil mengatakan bahwa itu adalah itu adalah kewajiban istri kepada suami. Jadi ini persepsi yang kadang-kadang salah. Yang menjadi kewajiban istri adalah menjaga itu loh yang ada di dalam akad nikah yang biasa dibacakan pada akad nikah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah bukan tepuk sakinah ya. Tepuk sakinah. Iya, itu penjelasan aja itu ya. Saya nggak mau tepuk Iya, sakinah. Itu yang bikin saya malas MC sekarang. Tapi ada hafal pernah, kayaknya. pernah nggak? Enggak ya? Jangan. Ya. Sakinah membawa ketentraman, membawa kedamaian di dalam rumah. Jadi jangan sampai laki-laki pulang, ya artinya suaminya pulang dalam keadaan yang mereka juga sepertinya tidak tahu di luar sana suaminya berpikir tentang apa, maksudnya dalam pekerjaannya sedang berusaha seperti apa, nggak tahu, mungkin di dalam sini mereka happy tapi di luar sana suaminya ngutang sana sini untuk memberikan penghidupan yang layak buat keluarganya. Buatlah suasana itu menjadi sakinah tadi. Itulah tujuan pernikahan. Jadi, nah siapa yang menciptakan itu di rumah dari seorang istri? Ya, ciptakan. Maka insya Allah, ya. Anda tidak mengatakan suami tidak punya kewajiban untuk menciptakan itu, tidak. Tapi kita kan lagi bicara yang perempuannya dulu nih, gitu. Maksudnya laki-laki juga harus bisa membangun suasana sakinah tadi. Yang ini kemudian menjadi keharmonisan antara suami dan istri. Mawaddah, rasa cinta. Tunjukkan rasa cintanya ya dengan cara apapun ya. Katanya kan orang zaman sekarang tuh membahasnya ada namanya love language. Love language, oke. Love language ini kan ada banyak. Pilih Ya, aja gitu ya, bukan pilih. Maksudnya ya sesuaikan dengan pasangan ada kita. Ada yang physical touch, ada yang apa gitu ya. Ya, ada gift, hadiah. Ya, jadi dengan bahasa cinta itu ya kita bisa ungkapkan. Tidak harus mengatakan setiap hari aku sayang sama kamu. Tidak mesti. Mungkin ada yang lain yang bisa dilakukan, menandakan kecintaan seorang wanita kepada kepada suaminya, suami kepada istrinya. Dan juga membangun tadi sakinah, mawaddah, rahmah. Kasih sayang. Ya. Dan ini ya tujuan dari pernikahan, dan yang harus dijaga oleh seorang istri adalah itu di rumahnya. Itu harus kita pahami nih laki-laki nih. Sehingga ketika kita pulang, kemudian tadi tudung saji kagak ada isinya. Jangan buru-buru terus, wah kamu ini perempuan tidak becus, tidak bisa ngurus bla 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 kemana-mana, kemudian jatuhlah talak. Justru itu bisa jadi peluang untuk menghidupkan suasana sakinah itu ya. Misalnya dengan bisa memahami kondisi istrinya gitu. Betul. Mungkin kan dilihat aduh lagi repot sama anaknya. Iya, kita juga kan kita sama-sama nggak tahu. Kita di luar, mungkin istri kita nggak tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Di dalam kita juga tidak tahu yang menjadi kesulitan istri. Siapa tahu sepanjang hari itu dia sedang migrain misalnya. Iya kan? Banyak urusan anak yang nggak bisa dihandle misalkan, atau mungkin seharian dia beres-beres, yang dilihat cuma karena nggak ada makanan di mejanya, padahal rumah udah rapi semua, udah bersih semua, udah wangi, iya kan? Jadi ibaratnya kertas putih itu ada titik hitam yang dilihat cuma titik hitamnya. Maka ya jangan sampai lah itu buat anak pribadi ya, ini tidak mengglobalisasikan. Buat anak pribadi itu bukan hal yang besar yang bisa membuat perpecahan atau masalah besar dalam rumah tangga. Tidak. Kita harus bisa mengerti, sama-sama saling mengerti. Yang perempuan yang harus mengerti suaminya pulang, ya dia berusaha semaksimal mungkin, ya minimal dikasih air mungkin nggak masalah kan, nggak apa namanya, kasih air mandi gitu.
nggak Minum. sulit lah gitu kan. Buka tudung saji kosong, tinggal pesen cuanki. Kan Atau pentol bisa, iya. pentol bisa kan. Iya, benar. Atau cilok gitu kan. Cilok, Ya. iya. Ya berarti kalau misalnya yang cari yang murah-murah itu Iya, kan. betul. Atau sekarang kan zamannya, wah ini ya, teng teng teng. Online. Online bisa go ini produk tuh. Mahal ongkirnya. Iya betul, mahal ongkirnya Iya. sih. Mending ini temen aja. Ya jadi intinya saling mengerti lah, saling mengerti. Mengertinya itu dalam ranah hak dan kewajiban. Intinya sih seperti itu, ya. Karena kalau tidak bisa saling mengerti, mau duit kita sebanyak apapun, mau rumah kita sebesar apapun, fasilitas selengkap apapun, tidak akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga itu. Karena nggak ada komunikasi, tidak bisa saling mengerti. Ya Pak, ego-ego nantinya. Justru malah yang kasus yang bisanya istri bisa jadi dominan terhadap ininya, atau apa suami karena merasa dia udah jadi pejabat lah apa segala macam, gampang sekali untuk menceraikan, itu karena tidak terjadi keharmonisan, tidak saling mengerti, tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Masalah itu pasti insya Allah Ta'ala akan pasti, bukan akan pasti, pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita bisa duduk bersama membicarakan masalah itu. Ya beda kalau kita bahasnya tentang kesalahan-kesalahan syariat yang sudah lagi tidak bisa diperbaiki dari pasangan kita. Itu baru masuknya beda lagi, bab uzur syar'i yang bisa mengantarkan kita kepada talak. Contohnya nusyuz. Nusyuz, pernah dengar ya istilah nusyuz ya? Iya, pernah dengar. Ketika seorang istri tidak lagi mentaati suaminya dalam yang hak ya, dalam yang benar, dalam perkara yang hak, perkara yang benar, ia membantah, tidak mau menaati suaminya dalam aturan agama dan yang lainnya, itu mungkin akan bisa menjadi pertimbangan besar untuk mentalaknya. Itu pun talak juga kan ada tahapannya, nggak yang langsung cerai 3 kali selesai pisah, tidak. Iya. Kasih peringatan. Ya, dengan talak ke-1 itu kan peringatan, ya kan? Dan ketika seorang wanita ditalak ya, itu juga sebenarnya masih tanggung jawabnya laki-laki. Karena Iya. talak itu bukan untuk memisahkan langsung suami dengan istri, Tapi untuk peringatan, memberi peringatan. Dengan itu semoga dia bisa muhasabah, introspeksi, kembali rujuk untuk menjadi pasangan yang lebih saling mengerti, lebih bisa harmonis. Mas, kalau talak 1 masih bisa ya? Masih bisa balikan rujuk. ya? Oh iya. Talak 3 juga bisa rujuk, 3. tapi dengan syaratnya susah. Bukan rujuk istilahnya, tapi nikah lagi. Nikah lagi Ya, ya. kalau udah talak 3 nih, selesai nih, Cerai ya. cerai, kita tidak bisa nikahin Langsung. lagi si mantan istri ini, kecuali kalau mantan istri sudah menikah dengan orang lain, Oke, terus kemudian cerai. cerai lagi. Itu Dan baru itu bisa nggak tuh. boleh disetting ya? Nggak bisa Nggak boleh disetting, setting. nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, dikira syuting setting. Tapi ya bukan rujuk istilahnya, tapi nikah lagi, nikah baru gitu, karena dia sudah terhalalkan dengan CLBK pernikahannya yang mungkin ya. lain itu. Cinta lama belum kelar kan. CLBK ya. CLBK. Iya. Kalau tadi kan nusyus tadi ya, Ya. istilahnya ya. Ya, Jadi betul. kayak Di antaranya itu ya. kayak abai gitu ya, istri itu terhadap nilai-nilai syariat gitu ya, nusyus tuh ya. Pernah dengar juga kalau dayus tuh kayak gimana, Son? Itu juga Masalah katanya kecemburuan itu berarti ya. Iya, itu juga katanya bisa jadi penyebab. Salah satu penyebab betul. Ada yang mungkin bukan posesif. Gitu cemburunya gitu. Iya. Jauh ya. Maksudnya ada posesif gitu kan. Ada yang mungkin ya nyantai aja sehingga mungkin tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Iya. Satu Jadi sama kayak lainnya. misalnya nggak ada rasa cemburu gitu Iya. maknanya ya. Dayus tuh Kalau- misalnya istrinya dibiarin nggak pakai jilbab tapi suaminya nyantai-nyantai aja gitu ya. Artinya nggak ada rasa cemburu peringatan, kalau nggak mungkin ada rasa. dia kan ini, atau bahkan mungkin sering posting di medsos gitu ya mungkin ya. Kan mungkin nggak ada rasa cemburu kalau nanti dilirik orang, kan maksudnya luas ya jangkauannya ya. Itu juga bisa jadi Bisa jadi penyebab ya. menjadi penyebab itu kan, yang like banyak gitu. Nggak tahu ya. Ya tapi berbeda tadi kalau posesif itu
berbeda dengan dayus. Kalau posesif itu kan istilahnya dia sangat Jaga. menjaga Mm-mm. ya, sehingga si pasangan itu merasa terkekang. Biasanya posesif itu gitu istilahnya. Kebalikannya berarti ya. Iya, Cuma terlalu betul, berlebihan. betul. Nah, Terlalu tapi sebenarnya itu berlebihan. bisa jadi pembahasan tuh. Maksudnya gini, posesif itu kalau dalam hal yang hak di atas syariat itu justru bagus. Jadi ya tapi tetap istilah posesif itu kan sebenarnya yang sudah berlebihan ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau posesif yang dimaksud adalah berlebihan, maka sudah pasti ya itu juga kita tidak sampai tahap itu ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah dengan sangat menjaga itu justru bagus ya. Nah, kadang yang mengistilahkan posesif itu si perempuannya kan kadang-kadang ya merasanya oh ini terlalu itu. Tapi Padahal itu kita sebagai penjagaan. laki-laki punya prinsip. Kalau memang itu adalah sebuah kebenaran di atas jalan yang hak, tidak ada pelanggaran syar'inya atau justru mengamankan istri kita dari hal yang buruk, maka itu bukan ya, itu Harus adalah ditegakkan posesif yang ya. justru menjadi contoh yang bagus. Beda dengan dayus. Kalau dayus itu kan justru apa namanya karena Pembiaran ya. lebih ke apa membiarkan ya ketika pasangannya ya nggak cuman istrinya, maksudnya suami ke istri juga sama ya mengumbar aja gitu, melepaskan sepenuhnya. Itu justru juga bahaya karena Pintu setan ya bisa jadi. lebih lebar lagi itu. Lebar lagi ya. Apalagi kan yang ditakutkan itu ketika sudah dibuka pintunya ngelunjak nantinya. Ya manusia kan nggak perempuan nggak laki-laki lah ya. Laki-laki perempuan sama lah. Kalau misalkan dikasih yang enak ngelunjak biasanya. Mau dikasih hati ngerogok empelah. Nah, itu kan makanya ada istilah dikasih hati minta ampela itu kan. Iya, kalau kita melihat juga terlepas dari kasus perceraian yang ada, harusnya si suami tuh ngelihat anaknya gitu ya, ngelihat ke anaknya gitu ya. Lihat ke anaknya. Iya, dia masa nggak paham sih kalau setiap hari anaknya manggil gitu kan, manggil ayahnya, masa dia nggak terasa gitu ya. Yang namanya anak sama ayah itu kan ikatan batinnya kuat, harusnya dia tuh terasa. Apalagi yang perempuan anaknya. Harusnya sebelum mengatakan apa istilahnya tadi talak, gitu, cerai gitu ya, harusnya mikir dulu ke anak gitu. Ada anak nih gitu ya. Entah ini anak bilang syubhat atau enggak ya. Di luar sana tuh banyak juga yang bilang jangan menjadikan anak sebagai alasan hubungan itu tetap terjalin. Antara setuju dan tidak setuju, tapi anak banyak tidak setujunya. Yang seperti antum bilang tadi, justru kita benar, kita harus memperhatikan anak ini kan tidak memilih dilahirkan dari siapa kan. Betul. Iya, benar. Jadi ketika dia hadir, jangan sampai anak ini kita sia-siakan. Lepas tanggung jawab gitu aja bahkan ya. Maka orang yang memikirkan bagaimana masa depan anaknya kalau orang tuanya bercerai, itu sebenarnya sebuah rem yang bagus. Yang Anda lihat seperti itu. Untuk introspeksi diri Rem sebenarnya ya. untuk memperbaiki, bukan untuk berpisah gitu maksudnya. oh iya, oke. Untuk memperbaiki Iya, maksudnya jadi ada si anaknya, anak harus itu kita jadi harus rem nih sadar gitu kan. menyadarkan Egonya mereka. diturunin lagi. Tapi di satu sisi ada sedikit kesetujuannya untuk tidak sepenuhnya menjadikan anak itu sebagai alasan. Kalau memang apa yang menjadi penyebab perceraian itu sudah benar-benar syar'i, alasan syar'i yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, kalau kita teruskan hubungan itu, padahal sudah benar-benar jauh dari kata layak untuk dipertahankan secara syar'i, sekali lagi ya, jatuhnya ke toksik nanti. Iya. Kalau misalnya terus dipertahankan. Kalau ya. terus dipertahankan. Iya, benar-benar. Jadi ya, Ana bilang makanya tadi perkara perceraian melihat anak itu antara setuju dan tidak setuju. Tapi Ana lebih condong setuju untuk menjadi rem kalau masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah menjadi atau sudah penyebabnya sudah fatal, anaknya gitu kan mungkin.
nggak mau ya. Iya, ya sudah, itu memang menjadi jalan terakhir. Namanya juga perceraian itu kan jalan terakhir. Jangan sampai dijadikan justru jadi alasan utama, jangan. Terakhir nanti itu tuh, gitu loh. Berarti kalau misalnya kasus kayak perselingkuhan juga itu termasuk problematika yang tidak bisa ditolerir Ustaz ya? Atau gimana? Di antara, ya betul di antaranya. Kan Di lihat ke antaranya. anak nih. Jadi rem nih anak nih harusnya nih. Ya, nah ini Anda juga mau jawabnya wallahu a'lam bishawab Takut ya, istri seperti mama ini. ya. Ya tapi ya kalau untuk laki-laki sendiri pasti kita sebagai laki-laki atau ya enggak laki-laki lah, pasangan perempuan juga sama sih, seperti itu. Melihat perselingkuhan itu kan hal yang sudah di luar, sudah mah dia melanggar kesetiaan, sudah mah dia mengorbankan segala sesuatu dalam kehidupan orang-orang yang harusnya dicintai. Kemudian apa? Iya, Iya. menjadi sia-sia akhirnya gitu. Iya betul. Kemudian secara syar'i juga sudah sangat Melanggar. menyimpang, melanggar, ya kan? Dan ini sudah menjadi fatal ya, menurut Anda fatal. Maka kalau memang ditimbang lebih baiknya Anda bercerai ya tidak ada masalah untuk bercerai. Karena Itu kalau orang kita juga belum, punya prinsip juga ya. betul ya. Kalau kita belum yakin, maka kita bisa minta bantuan kepada orang yang lebih ahli. Kita tanya kepada para pakarnya, para ustadz, ulama. Karena kan keadaan masing-masing orang berbeda nih. Anda juga nggak bisa ngejudge kasus yang sekarang ini cerai aja atau jangan cerai atau gimana. Itu kan karena di balik kasus itu kan mungkin ada segudang cerita sebab-sebab gitu yang- kan. Ada sebab musabab dan kenapa seperti itu. Tapi ya secara pribadi Anda bilang perceraian itu menghancurkan segalanya. Dari ranah agamanya hancur, dari ranah duniawinya hancur, kekeluargaannya hancur, gitu kan, dan merusak masa depan anak juga, ya kan, yang seperti itu merusak. Apalagi zaman sekarang ini jejak digital nggak hilang, ya kan. Iya kalau sekarang anaknya belum ngerti, ya kan. Nanti pas sudah ngerti, Udah gede, videonya masih ada nih, wah, gimana coba? Kalau emang anak dijadikan sebagai rem untuk tidak terjadi perceraian ya, harusnya mikir 1000 kali. Remnya itu anak betul. Ketika apa? Ketika ada niatan untuk berselingkuh gitu. Remnya anak gitu. Saya udah punya anak mikir nih, dulu ke masa anak iya ya. kayak gini-gini Dan aja jangan gitu ya. jangan salah, Salah ya. remnya itu Sebelum untuk semuanya terjadi. iya, betul, sebelum semua itu terjadi, Terjadi. bukan setelah terjadi baru mikir. Oh, itu mah udah nggak ngerem lagi. Telat. Iya. Kalau udah terjadi telat dan ya jangan mikir anak juga udah kamu bakal jadi toksik buat anak. Iya, Sudah itu terjadi. poinnya, Iya, betul, iya, betul seperti itu maksudnya. Makanya kita kan paling utama untuk menikah itu adalah ilmu. Kayaknya setiap kali Ana duduk di sini selalu Ana bahas ilmu. Solusi dari semuanya ilmu. ya. Kenapa? Karena memang kita ngejalanin semua tuh harus pakai ilmu. Oh, benar. Nggak cuman modal cinta, nggak cuman modal uang banyak, betul. cuma modal Tapi kalau semangat nggak ada ilmunya sama aja. Sama aja boncosnya. Iya, iya kan? Iya, Kalau kita mengilmui semuanya, udah lengkap banget kalau uangnya ada, Betul. cintanya tumbuh, ilmunya dipenuhi. Wah, diamalkan. ini baru nih, insya Allah akan menjadi pernikahan yang sakinah. Mawaddah warahmah. Ada Oke, ombak kalau saling tadi ini. kalau tadi di awal dikatakan bahwa ekonomi menjadi ujian tersendiri ya bagi rumah tangga seseorang ya, bagi rumah tangga sepasang suami istri gitu ya. Dan biasanya istri itu paling tahan dengan kondisi ekonomi atau keuangan segimanapun buruknya gitu ya rumah tangga tersebut, biasanya istri kuat gitu ya. Tetapi sebaliknya suami biasanya nggak tahan ketika misalnya dia diuji dengan harta yang berlebih, jabatan yang berlebih. Itu biasanya Iya, ujian betul. kesetiaannya di situ tuh. Iya, Kalau udah benar. harta, udah ada jabatan, dia bisa melakukan segalanya, bisa Jadi ujian jajan tuh nggak sana hanya- sini. Ujian Tanda tuh kutip nggak hanya maksudnya. pas lagi down aja ya, pas lagi
up juga itu juga termasuk ujian nih. Dan biasanya si istri paling nggak tahan kalau misalnya suaminya udah melakukan hal-hal yang diduga ke arah perselingkuhan gitu. Biasanya ya, ini nggak mengeneralisir juga ya. Iya. Ya, makanya suami dan istri itu adalah pelengkap satu sama lainnya. Makanya diistilahkan sama Allah kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagi kalian. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi, ya kan? Jadi bukan cuman kita yang ngasih pakaian ke mereka, tapi mereka juga ngasih pakaian. Harus balance memang. Balance, saling oke. menutupi. Karena balancing, keseimbangan itu bukan ada pada satu titik, tapi pada kedua titik, sehingga itu bisa menjadi seimbang. Satu titiknya berat sebelah kan nggak Iya. jadi seimbang. Iya. Dua titik, dan itu dengan porsi yang sama, dengan porsi yang bisa menyeimbangkan itu, ya kan? Jadi bukan pada satu ya laki-lakinya saja atau perempuannya, tidak, dua-duanya, sehingga bisa menjadi Dua-duanya saja. seimbang. Iya, betul. Dua-duanya harus lengkap ya. Nggak hanya salah satunya tapi dua-duanya harus lengkap ya. Ya, kekurangan itu pasti ada. Kekurangan pasti ada ya. Laki-laki, perempuan ya, kalau kita kan nikah ini manusia ya. Iya. Iya betul. Pasti Malaikat kan mau tidak mungkin- mau ada kekurangan, tapi justru harusnya kekurangan itu kita yang mengisi, kekurangan kita dialah yang mengisi. Iya, mengisi. Dan jangan Saling fokus pada mengisi. kekurangannya ya. Betul. Iya. betul, Jangan betul. terlalu fokus pada kekurangan. Tapi fokuslah pada kelebihannya. Bukankah di awal kita memilih dia itu karena ada kelebihannya kan? Ya kan? Ya udah, kita fokus ke kelebihannya gitu. Adapun kekurangan sana sini ya anggap aja itu bumbu-bumbu rumah tangga lah ya. Rumah tangga ya. Betul. Masya Allah. Ini juga nasihat sebenarnya buat saya pribadi ya. Kita pribadi, kita semua. Kita semuanya ya. Kita semua. Kita misalnya diuji dengan satu hal yang bisa bikin rumah tangga kita jadi goyah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Iya, kita jangan sampai ini ya. Karena emang laki-laki tuh ujiannya wanita sih. Ya, semoga kita semua terlindungi dari hal-hal Amin, yang amin. tidak Allahumma diinginkan amin. berupa Amin. perpecahan rumah tangga, dan semoga rumah tangga kita semuanya kaum muslimin selalu diberikan keberkahan dan juga Amin. bimbingan dari Allah Betul. Subhanahu wa taala, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Masya Allah. Dan yang di luar semoga fenomena yang dulu menjadi pelajaran ya bagi Iya. kita agar lebih baik lagi. Iya. Malah jangan ditiru ya. Iya, Tapi lebih jangan baik justru lagi. menjadi tren. Jangan. Menjadi tren. Ini Betul, justru kadang orang menjadi gitu ya. pelajaran. Betul. Jadi Dan pelajaran dan menjadi perbaikan diri ya. Dan jangan kemudian juga jadi takut nikah buat para pemuda. Ya, Gitu benar. Betul. Kalau mau nikah, ada kita Qonah Wedding Organizer. Masya Allah. Masuk ke